Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali pada kesempatan sore hari ini di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, tepatnya memasuki puasa kedua kita di bulan suci Ramadan. Kali ini kami kembali hadir menyapa pemirsa di rumah dalam program acara kita menjelang waktu berbuka puasa tiba, yakni Hikmah Ramadan. Pemirsa di rumah, salawat teriring salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa di rumah, tentunya bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat mulia karena senantiasa dinanti-nanti oleh seluruh umat muslim untuk menjalankan ibadah puasa. Tentunya untuk menjalankan ibadah tersebut diperlukan kualitas ibadah puasa yang baik, dan seringkali kita terjebak dalam pola pikir ibadah puasa yang hanya berkualitas dan berkuantitas di awal saja, namun di pertengahan dan di akhir sering kita abaikan. Nah, untuk itu pada kesempatan sore hari ini menjelang waktu berbuka puasa Anda, kita akan membahas mengenai tema kita, upaya meningkatkan kualitas ibadah puasa, tentunya bersama dengan Ustadz Al-Mukarram kita sekaligus Wakil Gubernur Provinsi Jambi, Bapak Dr. Andes Haji Abdullah Sani MPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat Ustadz ya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tentunya sebelum kita membahas bagaimana seharusnya upaya kita meningkatkan kualitas ibadah puasa kita, berikut kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Qur'an yang dibacakan oleh qori kita Mansyur dengan surat Al-Baqarah ayat 185. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan pemirsa, itu dia tadi telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 oleh Qori kita Mansur SPDI. Dan mudah-mudahan yang membaca dan kita semua yang mendengarkan mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Baik Ustadz, alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang begitu indah yang mengawali tausiah pada sore hari ini. Dan tentunya kita akan membahas terkait bagaimana seharusnya upaya meningkatkan kualitas ibadah puasa itu sendiri. Kita tahu bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, dan alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan dan kesehatan untuk kita bisa menikmati bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Lantas bagaimana sih esensi kualitas ibadah puasa yang baik itu, Ustaz? Silakan Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa TPRI yang mudah-mudahan dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah berada di hari kedua di bulan Ramadan ini yang sama-sama kita bukan sebatas tahu, tapi kita penuh dengan keyakinan bahwa Ramadan adalah penuh dengan berbagai fadilah, keberkahan, dan semuanya ada di bulan Ramadan. Dalam kerangka kita membenahi diri, memperbaiki diri kita, khususnya ibadah puasa yang sama-sama kita tahu, dalilnya pun kita tahu, kita ulangi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari ayat ini, siapa yang berpuasa intinya adalah harapannya mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa. Gelar takwa ini bukan gelar sembarangan. Sehingga Allah pun katakan kok, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia pada sisi Allah pun orang yang bertakwa. Artinya bukan sembarangan yang akan diperoleh dari puasa ini. Di samping itu pada hadis Nabi juga, man shoma ramadhana, siapa yang puasa Ramadan imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan penuh ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni segala dosa yang terdahulu. Bayangkan alangkah bahagianya, alangkah besar anugerah Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Walaupun liku-liku takwa seperti apa juga banyak perlu kita bicarakan.
termasuk liku-liku bagaimana Allah mengampuni dosa kita ini juga banyak yang harus kita bicarakan. Namun dari sisi lain memang ada hadis Nabi pula, kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa kata Nabi, laisa min siyami illal ju' wal atas, dia tidak akan dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Artinya apa? Puasa yang punya balasan, puasa yang punya fadilah, puasa dengan puasa Allah memberikan anugerah menjadi orang bertakwa. Menurut saya itu artinya puasa bukan sembarang puasa. Itu puasa di samping hanya sebatas menahan hal-hal yang betul-betul itu ada cara-cara lain, ada etika, ada cara, ada ilmunya, ada semuanya, syarat-syaratnya lah, sehingga puasa kita itu benar-benar menjadi orang bertakwa dan benar-benar diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah saya kira yang amat perlu kita pelajari kembali, ya, bukan hanya untuk kita saja, untuk anak-anak kita, untuk semuanya, sehingga puasa kita tidak sia-sia. Sungguh sayang sekali kita lapar dahaga dengan segala gaya dan cara kita, ternyata yang kita dapatkan hanya lapar dahaga. Artinya kebaikan-kebaikan, fadilah-fadilah puasa itu tidak kita dapatkan dari Allah. Ini pun keterangan Nabi. Oleh karena sekali lagi mari kita sedikit-sedikit kita pelajari, kita cari apa sebenarnya yang menjadi persyaratan utama dalam kerangka untuk menggapai puasa yang berkualitas. Arti puasa yang tidak hanya dapat lapar dahaga tapi juga mendapatkan pahala. Di samping pahala juga fadilah-fadilah yang Allah siapkan dalam bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, sebagaimana pernah saya sampaikan di sini juga, adalah puasa ini juga tergolong ya ibadah. Maka persyaratan kesempurnaan ibadah tidak hanya puasa loh ini, ya sholat, ya semuanya. Nah, kalau digolongkan ibadah, maka insya Allah puasa di situ juga. Min tamamil ibadah bi arba'ati asya, ada 4 syarat, 4 macam menjadi syarat kesempurnaan ibadah itu. Pertama, yang paling utama juga, ya bukan paling utama, semuanya utama, tapi ditaruh pada nomor pertama adalah al-ilmu qabla bada'i. Siapapun yang beribadah, ibadah apapun, mau ibadah sholat, mau termasuk mulai dari wudhunya, mulai dari sholatnya sampai apapun, ibadah haji, zakat, termasuk puasa ini, juga harus tahu persis bagaimana cara berpuasa menurut syariat, menurut yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Yang kedua adalah bihusnin niyah, dengan niat yang baik. Tentu baik ini adalah baik karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tidak niat macam-macam. Lah pertanyaannya, apakah ada orang puasa kok niat macam-macam? Kalau lihat dalil ini tentu ada. Ya bisa saja. Di samping puasa, mudah-mudahan ya dengan puasa ini rezeki akan berlimpah, kan sudah nyimpang itu. Dengan puasa makanya mau dapat ini, supaya dapat ini, dapat ini. Ya. Jadi husniyah dengan niat yang baik itu nomor 2. Yang ketiga adalah is-sabri, dengan penuh kesabaran di dalam masalah ibadah. Karena bagaimanapun ibadah itu juga berat tantangannya, tentu ada perlu kesabaran di dalam melaksanakannya. Dan ketiga empatnya adalah ikhlas. Itu adalah kunci dasarnya. 1, ilmu yang harus dimiliki, niat yang baik, kesabaran, dan dengan keikhlasan. Ini baru syarat-syarat utamanya dalam rangka untuk mengejar bagaimana ibadah kita itu sempurna. Walaupun nanti masih banyak lagi, apalagi kaitan dengan puasa, banyak lagi hal yang harus dipenuhi supaya puasa kita itu benar-benar menjadi puasa yang akan mendapatkan tidak hanya pahala tapi fadilah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira itu. Insyaallah. Baik Ustadz, nanti kita sambung kembali Ustadz tausiah yang akan disampaikan. Dan pemirsa di rumah tentunya jangan kemana-mana karena hikmah Ramadan masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Bersama kami dalam program Hikmah Ramadan pada sore hari ini, tentunya masih menemani pemirsa di rumah jelang waktu berbuka puasa Anda, dan kita masih bersama dengan Al-Ustadz Al-Mukarram kita sekaligus Wakil Gubernur Provinsi Jambi, Bapak Dr. Andes Haji Abdullah Sani MPDI. Dan Al-Ustadz tadi sudah disampaikan bahwa terdapat 4 untuk kesempurnaan ibadah kita, ya. Ilmu, kemudian niat, lalu penuh kesabaran, dan ada keikhlasan. Nah, lantas bagaimana kita bisa mengetahui apa ciri-cirinya nih Ustadz, kalau misalnya ibadah puasa kita ini sudah termasuk yang berkualitas atau belum? Silakan Ustadz. Terima kasih. Pertama, kalau mengetahui tentang diri orang lain saya kira sulit, apalagi soal puasa, karena banyak puasanya yang banyak dirahasiakan, ya.
Tapi kita mengukur diri saja sendirilah ya. Bisa ulangi, dan ini harus dipisahkan dulu persoalan man shoma Ramadan dengan man qoma Ramadan. Kalau man shoma Ramadan adalah siapa yang puasa Ramadan. Itu pertanyaan kita, bagaimana puasa Ramadan yang baik ya. Setelah tadi ada syarat-syarat tadi. Nah, kalau man qoma adalah orang yang mendirikan Ramadan, arti di luar puasa Ramadan, mungkin tarawehnya, mungkin zikirnya, mungkin segala macam. Ini kita pisahkan dulu. Nah, kalau puasa, tadi saya sampaikan betapa besarnya pahala, tidak hanya pahala, fadilah, tidak hanya fadilah, anugerah yang besar dari Allah. Kita menjadi orang yang bertakwa, jaminan kita selamat dunia akhirat itu. Kemudian jaminan kita dosa kita tidak Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa itu. Tapi saya ulangi, sisi lain Nabi katakan banyak kita ini yang puasa hanya lapar dahaga yang dapat. Kenapa? Tadi ada jawaban yang insya Allah 4 harus diterapkan dulu. Puasa apapun, apalagi puasa Ramadan, kita harus ilmunya matang betul, seluk-beluk ilmu. Apa itu? Syarat wajib, yang wajib itu siapa, syarat sahnya bagaimana, yang rukun bagaimana, yang sunat bagaimana, dan seterusnya. Nah sekarang, saya ulangi, jangan salah, daripada ngukur diri orang, ukur diri sendiri. Dan enak ukur diri sendiri. Kita pun akan bisa mengatakan puasa saya agak sempurna, dekati sempurna atau sempurna manakala sudah ada indikator ini. Satu, puasa bahwa menahan apa saja yang tertera, ya. Hal-hal yang membatalkan puasa, banyak akan makan, minum, sebagainya. Insya Allah puasanya sah kok. Sah puasanya insya Allah. Tapi soal fadilahnya, apalagi fadilahnya, tunggu dulu. Maka puasa yang diharapkan kedua adalah dia tidak hanya puasa meninggalkan apa yang menjadi hal-hal membatalkan puasa, tapi dia juga berupaya bahkan melaksanakan, mampu puasa untuk melaksanakan apa, menghindari apa, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Intinya begini aja lah. Seluruh anggota tubuhnya ikut berpuasa. Nah ini kan sulit. Kalau saya ngukur orang lain, saya kira tidak tepat. Atau orang lain ngukur saya tidak tepat. Karena di sana seluruh anggota lah ya. Bahkan sampai hati. Sama dari pandangannya, dia berusaha dalam selama berpuasa tidak menggunakan melihat-lihat apa yang memang itu dilarang oleh Allah. Atau dimakruhkan atau dibenci menurut syara. Sampai turun ke sebelah ke sini. Dia tidak akan gunakan telinganya untuk mendengar hal-hal yang dibenci oleh syara. Balik ke sini dia tidak akan gunakan ininya. Sampai ke lisannya tidak akan dia gunakan lisannya untuk melakukan atau mengucapkan hal-hal yang syara. Apakah itu adu domba, apakah itu riba, apa sekarang yang itu namimah, adu domba ya, fitnah segala macam. Walaupun sekarang fitnah itu adu domba tidak hanya dengan harus di sini, cukup di sini kan? Iya, jari. Nah, Kekuatan ini jari. lebih berbahaya ini. Saya ulangi, lebih berbahaya ini. Satu klik saja ini sudah berjuta orang dengar. Kalau itu fitnah, nanggunglah kita. Jadi saya ulangi, yang kedua, setelah dia berusaha untuk meninggalkan apa yang dilarang, apa yang membatalkan puasa, dia berusaha untuk meninggalkan apa saja yang menggugurkan pahala puasa, mulai dari meninggalkan seluruh anggota tubuhnya, melakukan hal-hal yang dilarang syara, mulai dari ujung rambut sampai kaki. Nah, ini sehingga kalau orang bilang memilah-milahkan puasa, ini dibilang dengan puasanya orang khawas. Kalau yang umum kayak kita-kita itu puasanya orang awam. Tapi ada lagi yang lebih tinggi lagi adalah khawasul khawas. Puasa di samping dia meninggalkan yang membatalkan puasa, kemudian dia meninggalkan apa yang membatalkan bulan puasa tadi, baik kaki, tangan, semua anggotanya digunakan untuk tidak meninggalkan yang dilarang oleh Allah, sampai hatinya pun ikut berpuasa. Nah, puasa hati ini yang terus terang itu kelas-kelas tinggi. Walaupun kita sebenarnya tidak perlu membagi-bagi kelas, tapi untuk urusan ini memang sudah makom tertinggi, ya. Wasul khawas. Inilah ciri, diantaranya ciri orang yang puasanya sudah berkualitas.
kualitas. Tapi masih Sangat benar nih, Ustaz. ciri yang paling utama adalah dia sudah merasakan dari semua ibadahnya, semua perilakunya dimanapun, kapanpun, saat kapanpun. Anta mudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarauka. Itu ihsan namanya. Ihsan itu bagian dari rukun agama. Rukun agama itu pertama iman, yang 6 Islam, yang 5 kemudian ihsan. Kalau mal iman, rukun iman, mal Islam, rukun Islam. Tapi kalau ihsan, anta budallah ka'annaka tarahu, bahwa engkau mengabdi menyembah Allah seakan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, karena kamu tidak melihat Allah, yakin bahwa Allah melihat kamu dimanapun dan kapanpun. Sudah yakin betul sini asma Allah. Allahu basir. Allah melihat siapapun, kapanpun dan dimanapun. Allahu sami, Allah mendengar. Dan Allah alim, mengetahui bahkan apa yang tersebut di sini. Itu sudah kelas tinggi. Sebenarnya saya ulangi, tidak ada perlu mengkelas-kelaskan. Tapi terus terang kalau saya pribadi belum sampai ke sana. Tapi insya Allah min awliya ila para wali Allah, insya Allah sudah sampai ke sana. Kalau sudah maka sampai kita ulangi, bagaimanapun walaupun kita boleh menilai, sebaiknya kita usaha menilai orang. Diri sendiri saja ya Kenapa? Ustaz ya. Karena menilai orang belum tahu tentu bisa gitu. Iya. Persoalan ada di hati kan. Walaupun ini tapi adanya di hati. Sumbernya di sini. Kita nilai diri sendiri sajalah sambil introspeksi sejauh mana puasa kita selama ini. Saya kira itu. Masya Allah, luar biasa ya Ustadz ya. Dan Ustadz, kalau kita melihat ya Ustadz ya, di bulan suci Ramadan ini, Alhamdulillah Allah kasih kesehatan. Bagaimana seharusnya kita bisa memaksimalkan kualitas ibadah puasa kita itu agar memang menjadi sebaik-baiknya. Walaupun memang tadi ada beberapa indikator dan kelas-kelas tadi ya Ustadz ya. Nah, bagaimana juga kita harus menjauhi segala larangannya nih Ustadz ya. Karena ini sulit ya Ustadz ya, menahan jari untuk tidak melakukan fitnah akhir zaman dan di era digital itu juga sulit sekarang. Ini bagaimana seharusnya Ustaz? Ya kembali saya sampaikan, makanya Nabi pun katakan man soma Ramadana imanan. Nah, itu termasuk yang di luar konteks puasa, yang amal-amal lain. Man qoma Ramadana imanan, siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, sebuah keyakinan bahwa yang melaksanakan puasa dengan mengikuti petunjuk syara aturan Rasulullah yang sebenarnya insya Allah pahalanya fadilah luar biasa. Dan sebaliknya, apalagi tidak berpuasa, meremehkan tentang puasa saja, akibatnya bukan itu sebenarnya. Nah, kalau untuk memaksimalkan kualitas tadi, ya itu saya ulangi dari awal sudah saya pisahkan tadi kan. Pertama man soma, siapa yang berpuasa, kita bicara konteks puasa saja loh. Tapi jika itu tidak bisa lepas memang man qoma. Maka kalau ada orang puasa, cuman puasa tidur, kadang-kadang saya juga seperti itu ya. Tapi baca Quran pun tidak, memperbanyak sholat pun tidak, ya. Berbuat baik selanjutnya tidak. Itu hanya murni puasa dia. Sebenarnya murni puasa pun kalau dipuasa dengan sebaik-baiknya, Allah berikan kepada Ramadan. Koma itu man koma Ramadan, konteksnya Ramadan, memulaikan Ramadan dengan memperbanyak berdoa, berzikir, baca Quran, segala macam, tasbih, tahlil semuanya. Dan juga dia tidak kerjaan sehari-hari, walaupun itu kelihatannya tidak ada hubungannya berbau dengan hukum akhirat ibadah, tapi yakinlah dengan penuh keimanan tadi, insya Allah apa yang kita lakukan ya memperbanyak, kualitas daripada ibadah puasa kita. Artinya bukan untuk mencari ibadah kualitas puasa langsung tinggalkan kerjaan, bukan. Tapi pekerjaan itu yang diformat, bukan saja dipoles, diformat, diniati yang benar, dikerjakan yang benar, niati benar, hasilnya benar, insya Allah bernilai akhirat itu. Walaupun sebatas bekerja mencari ekonomi, nafkah dan sebagainya. Saya ulangi, pekerjaan yang baik loh ya, bukan pekerjaan. Kalau pekerjaan haram itu lain cerita. Artinya pekerjaan kita sehari-hari, aktif sehari untuk kepentingan diri,
warga, masyarakat, dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira itu gambarannya. Masya Allah ya Ustadz ya. Tapi ini juga ada hal yang menarik Ustadz. Ustadz katanya kan di bulan puasa ini setan pada dikurung ya Ustadz ya. Nah kemudian Ustadz kita menjalankan ibadah puasa ini tetap Ustadz kita tidak bisa memungkiri letih, lesu, lunglai Ustadz. Sehingga bagaimana ingin menjaga kualitas ibadah puasa yang baik Ustadz, menahan lapar saja udah berat ini gitu Ustadznya. Nah ini lantas bagaimana seharusnya kita mana Ustadz seharusnya kita bisa melawan ini agar kualitas ibadah kita juga tetap baik? Yang pertama, kualitas kan tidak tergantung dengan tenaga, toh. Ya. Amal ibadah yang diperlukan fisiknya lemah, kurang ibadah kita kan tidak seperti itu. Saya yakin tidak seperti itu. Banyak hal-hal yang kita perlukan bisa lakukan tanpa dengan fisik loh ya. Orang zikir, apa perlu fisik? Zikir tidak perlu mekek-mekek. Orang baca Quran, apakah harus perlu fisik yang kuat? Dan sebagainya. Memang fisik itu adalah ukuran bahwa sebenarnya kita jadikan itu sebagai itibar untuk membuat semacam hikmah dalam pikir kita. Saya puasa kok lemah sekali. Bagaimana orang yang selama ini tidak makan berhari-hari? Bayangkan, apa yang muncul? Kesombongan kah? Tawaduk kah? Tawaduk. Justru kasih sayang dengan orang. Jadi hikmah itu sebenarnya. Ya. Saya ulangi ya, tidak harus fisik. Jadi kalau kita fisik merasa lemah gara-gara kita puasa, jadikan adalah iktibarkan menjadi hikmah yang luar biasa. Dengan fisik yang lemah, saya segagah ini hanya 1 hari tidak makan ternyata lemah. Bayangkan bagi saudara-saudara kita yang entah di mana dia, mungkin ada 2-3 hari makan. Tentu raca muncul belas kasihan kita, hilangkan kesombongan kita. Itu justru hikmah yang luar biasa, dan itu adalah hal yang membawa kesempurnaan ibadah puasa. Karena puasa bukan pahala yang kita cari saja, fadilahnya dan hikmahnya. Kalau hikmahnya munculnya rasa kasih sayang, hilangnya kesombongan, hilangnya kedengkian, semuanya itu karena hikmah. Saya kira itu gambaran. Tergantung kita manusia sendirilah, memaknai sendiri, memformat sendiri. Saya kira itu. Masya Allah ya Ustadz ya. Ustadz, kalau kita melihat kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya Ustadz ya, lantas bagaimana dahulunya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjaga kualitas ibadahnya yang baik, aktivitas amalan-amalan apa yang senantiasa selalu dilakukan Ustadz? Amalannya, maksudnya amalan-amalan yang senantiasa patut kita contoh yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira kayak itu kan dapat kita baca sendiri lah. Apa yang disampaikan Rasul keseharian, kan gitu. Apa diantaranya? Yang jelas Rasul walaupun waktu itu belum ada mushaf, yang dibacakan Quran tuh, ya, diterima dari Jibril, disampaikan kepada sahabat kan Quran dan Quran. Artinya hal-hal yang sifatnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar kalau Rasul itu. Apapun keseharian sikapnya adalah mengajak untuk kebaikan dan mencegah untuk sebagai kemungkaran. Pertanyaan, apakah bisa kita lakukan sekarang? Sangat bisa. Pertama, cegah diri sendiri dulu. Ajak diri sendiri, cegah diri sendiri dari perbuatan mungkar. Bagaimana caranya? Bisa. Itu biasanya kalau di luar ini boleh-boleh saja, kok ini kok tidak boleh. Apalagi yang memang haram, cegah itu. Ajak untuk berbuat baik banyak, ajak untuk berzikir, ajak diri sendiri untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Itu saya kira itu. Kalau mau nyontoh Nabi amat sangat banyak lah. Tapi yang jelas Nabi kesehariannya adalah apapun yang dengar dari Allah disampaikan kepada umat, kemudian yang disampaikannya adalah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Nabi tidak pernah bertutur saudara sendiri bahwa yang disampaikan oleh Allah. Dan coba apa yang disampaikan semuanya adalah mengajak kepada kebaikan, dan mencegah kepada perbuatan kemungkaran dengan bahasa yang amat sangat santun dan menyentuh kepada semua masyarakat. Saya kira itu. Masya Allah ya Ustadz ya. Jadi memang
balik lagi kepada niat yang baik tadi ya Pak, Ustaz, ya. iyalah. Niat yang baik dan bagaimana ilmu tadi yang harus kita implementasi untuk bisa mendapatkan kualitas ibadah puasa yang baik ya Ustadz ya. Oke Ustadz, kalau kita melihat ke zaman sekarang ya Ustadz ya, dengan canggihnya era teknologi ini sendiri gitu ya Ustadz ya, kita sedikit menyinggung bahwa ternyata kualitas ibadah puasa itu dapat dirusak tidak hanya melalui hal-hal yang memang kita sudah ketahui saja, namun era digitalisasi pun juga secara tidak langsung ya, kekuatan jari ini juga turut bisa merusak kualitas ibadah puasa kita. Nah, lantas bagaimana seharusnya kita menyikapi ini ya Ustadz ya, apalagi bulan puasa mendengar ceramah-ceramah juga kan kadang lewat YouTube nih Ustadz. Nah kadang yang kita dengarkan justru hal-hal yang fitnah dan lain sebagainya. Nah ini kita harus memfilter dan membentengi diri kita seperti apa Ustadz? Kalau itu saya kira tidak pakai basa-basi lagi lah. Kita tahu betapa sepelenya memang, tapi betapa mundorotnya merusak ibadah dan merusak diri kita. Sudahlah, saya kira begitu Ramadan, hilangkanlah untuk hal-hal yang jelas-jelas itu adalah untuk bukan kebaikan. Tapi namanya masih silaturahmi, kenapa tidak toh? Ya. Assalamualaikum, apa kabar itu. Tapi kalau sudah mengarah kepada yang lain, dan yang tahu diri kita sendiri kok. Balik-balik kepada niat tadi itulah. Kita niat dengan ilmu ya ilmu. Ilmu itu artinya tidak hanya bagaimana cara berpuasa, ilmu bagaimana umpamanya ilmu-ilmu atau yang berkenaan dengan hal-hal yang membatalkan puasa atau yang merusak amal semuanya kan ilmu tuh. Tapi dengan niat lagi tadi. Saya kira itu masing-masing lah itu. Dan kita sepakat tentunya kalau jelas-jelas itu, oh ini mengandung unsur riba, tidak usah. Tinggalkan saja. Oh ini mengandung unsur fitnah. Yang mau kita gini nih, tinggalkan saja. Walaupun ada baik dikit-dikit. Tunggu besok sajalah. Apalagi kalau ada unsur fitnah, apalagi kalau ada unsur namimah adu domba, besar sekali malapetakannya itu untuk bagaimana menodai ibadah kita puasa, dan bukan saya puasa, menodai diri kita. Jangan mimpi nanti kalau itu kita teruskan saja, kita yakin dengan man soma ramadhana iman wa ghufira lahu ma taqaddama min Allah mengambil dosa, iya sisi ini diampuni, tapi dosa itu akan bermunculan lebih besar. Sehingga nanti di hari raya orang berhari benar-benar, tapi dia tidak berhari seperti apa adanya. Kelihatannya dia berhari, tapi justru banyak hal-hal yang harus dia selesaikan dengan sesama manusia. Ya kalau selesai di dunia, kalau sampai di akhirat bagaimana menyelesaikan? Tekor kita. Insya Allah itu ya Ustadz ya. Jadi memang bagaimana seharusnya kita juga banyak-banyak bertabayun kita ya Ustadz ya. Betul. Masya Allah, karena itu adalah salah satu kuncinya apalagi di bulan suci Ramadan ini. Dan tentunya pemirsa di rumah jangan kemana-mana, karena hikmah Ramadan dengan pembahasan kita upaya meningkatkan kualitas ibadah puasa masih akan kita bahas dengan Al Ustadz kita. Dan tetaplah bersama kami karena kami masih akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam program Hikmah Ramadan. Pada sore hari ini tentunya kita masih membahas mengenai upaya meningkatkan kualitas ibadah puasa bersama dengan Al-Ustadz Al-Mukarram kita sekaligus Wakil Gubernur Provinsi Jambi, Bapak Dr. Andes Haji Abdullah Sani MPDI. Dan Ustadz, alhamdulillah tadi sudah dibahas terkait bagaimana seharusnya kita menjaga kualitas ibadah puasa kita sesuai dengan indikator yang disampaikan Ustadz ya. Lantas bagaimana Ustadz di zaman yang saat ini dengan banyaknya cobaan yang datang ya Ustadz ya, dari berbagai faktor, kita harus membentengi diri kita sekuat-kuatnya nih Ustadz ya, di tengah bulan suci Ramadan saat ini. Bagaimana kita harus menjauhi hal-hal yang buruk yang dapat merusak kualitas ibadah puasa kita Ustadz? Pertama yang paling dasar adalah seperti yang saya sampaikan di awal pertengahan tadi, ibadah apapun termasuk khususnya puasa ini mudah-mudahan walaupun kita orang awam tidak sampai ke sana, mengarahlah kepada ihsan tadi. Ihsan itu kan begini, anta'budallah ka'annaka tarahu, sembahlah Allah, beribadahlah kepada seakan engkau melihat Allah. Tapi kan kita tidak bisa melihat Allah. Fa illam takun tarahu,
Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, yakini fa innahu yaraka, pasti Allah melihatmu. Allah bukan saja melihat. Kalau kita punya keyakinan Allah innaka basir, ya Allah engkau maha melihat. Tapi juga ya Allah innaka sami, engkau maha mendengar. Ya Allah innaka alim, engkau maha mengetahui, dan maha lain banyak di Asmaul Husna itu. Kita yakini sepenuhnya itu. Dan insya Allah manakala itu yakin sebenarnya, insya Allah mau apapun kita berpikir, ada orang tidak ada orang kita berpikir, salahkah ini, berusaha ini, kita yakin Allah akan melihatmu. Maka saya sampaikan tadi betapa banyak fatalnya ya sekarang hibah, fitnah pun, bahkan adu domba melalui lisan. Tapi apakah kalau yang baik-baik dilarang? Tentu tidak ya. Upayakan maksimal yang lebih baik, tidak itu. Nah, lalu kuncinya tentunya perkembangannya adalah kita berusaha, tidak ada lainnya, bukan tidak ada lain, tidak ada kata lain kok, untuk berusaha menghindarkan seluruh anggota kita ini, mulai dari yang di paling atas lah, pikir kita ini selalu kotor, berbaik sangka saja dalam kepada Allah, masuk kepada sama manusia, jangan dulu apa sudah lah, apa pikiran kotor di sini. Sudah suuzon ya. Suuzon dengan Allah lah, dengan sesama. Suuzon kelihatannya sepele. Ya. Mau tahu anunya? Larangan ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonni. Jauhi dari banyak prasangka. Kenapa? Karena itu dosa besar. Kelihatannya sepele. Mulai saya turun ke bawah mata ini, walaupun ya amat sangat sulit kita untuk menghindari ini, tapi tinggalkan apa yang kita rasakan di sini kok. Kita melihat apapun di sini, melihat ini bisa berpahala, bisa berdosa kok. Manakala alhamdulillah atau subhanallah dengan benar, insya Allah berpahala di luar konteks puasa pun. Turun ke sini mendengar, pilih-pilih, insya Allah masih dipilih. Pas kebetulan yang namanya kita berteman, diajak ngomong begini-begini, ya katakan tidak ngomong terang-terangan, iya saya sedang puasa kok, lari saja. Kenapa sih? Apalagi ini dusta, berbohong, ghibah, fitnah, namimah, sumpah palsu, gampang-gampang demi Tuhan, demi Allah, nah, atau janji palsu di sini. Ini paling banyak dari kita ini, karena memang sumbernya di sini. Nah, tentunya untuk kita sudah siapkanlah sejak awal kemana ya, banyakilah di sini dengan terserah mana yang lezat lah, apa Allah, apa la ilaha illallah, berselawat. Sebab mana yang terbaik, kalau saya menjawabnya, mana yang terlezat bagi kita sendiri untuk melaksanakan. Apa artinya sampai ribuan kalimat di sini, tapi terpaksa eloklah dengan Allah tapi nikmat. Terserah mau pakai apa, sambil untuk membentengi ini. Tentu jangan lupa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena bagaimanapun godaan itu datang dari setan, walaupun ada orang bilang setan diikat di belenggu seperti apa, wallahu a'lam ya. Tapi bisikan-bisikannya kan masih terus, saya kira itu. Dan lebihnya ya pintarlah saya kira. Yang jelas jangan lakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Usahakan untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan atau mengurangi pahala puasa, dan hindari hal-hal yang bisa menghilangkan fadilah dan hikmah puasa. Beda yuk, pahala, hikmah, fadilah beda. Kalau Anda zikir ibadah, yang Anda harap adalah pahala. Tapi kalau zikirnya zikir fadilah, yang Anda harap adalah bukan saja pahala tapi fadilah, ada hikmah dalam diri ini. Saya kira itu. Ringkas itu saja. Masya Allah ya Ustadz ya. Jadi kembali lagi bagaimana kita bisa memaksimalkan seluruh anggota tubuh kita ini untuk dijaga ya Ustadz ya, di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah ini, agar memang kualitas ibadah kita ini berjalan dengan baik ya Ustadz ya. Baik Ustadz, lantas Ustadz apa pesan yang ingin disampaikan Ustadz terkait bagaimana seharusnya kita juga menjaga kerukunan umat beragama di dalam menjalankan ibadah puasa ini Ustadz ya. Masya Allah, kemarin kita sempat juga melihat bahwa Hari Raya Nyepi bertepatan juga dengan ibadah puasa yang pertama kita dan umat muslim, dan juga menjaga toleransi umat beragama dengan baik. Yang pertama, sehebat apapun kata kita berpuasa,
yang paling tahu hebat atau tidak adalah Allah. Insyaallah. Puasa Allah yang balas pahalanya. Maka jangan sampai kita merasa kita paling hebat karena di Ramadan kita puasanya paling hebat, amal ibadah yang lain juga paling hebat. Tinggalkan itu. Siapapun kita, urusan itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sesama kita muslim dulu. Kita jangan saling pakai tunjuk-tunjuk, kamu ini apalah, kami apalah. Pada sisi Allah, palikatan puasa la'allakum tattaqun adalah inna akramakum indallahi atqakum. Kita tidak berhak untuk menuduh seseorang, termasuk dengan non-muslim pun, dengan semua. Jangan kita merasakan paling hebat. Karena kalau Allah menghendaki, pada saatnya tidak sulit bagi Allah untuk membuat orang itu hebat dan kita orang paling di bawah. Ini maknanya dalam ini. Bahkan mohon maaf, sebuah keyakinan kita adalah yang baik adalah dengan asyhadu an la ilaha. Orang yang belum syahadat pun, kalau Allah berkehendak pada saatnya dan Allah memberikan petunjuk, Allah memberikan hidayah, bisa lebih hebat dari kita. Hindari semua prasangka bahwa kita lah paling hebat, baik sesama kita, apalagi kepada sesama manusia. Tentunya harapan kita saling menghormati bersama-sama di bulan suci Ramadan ini, karena masalah ibadah puasa adalah kewajiban bagi muslim dan itu dilindungi oleh undang-undang juga kan. Maka semua masyarakat Provinsi Jambi kita harapkan untuk bersama-sama untuk saling menjaga kondisi, situasi, kenyamanan, keamanan dan keterapan. Mudah-mudahan kebersamaan ini kita dapatkan dan ujungnya adalah sebuah kerukunan. Tidak perlu siapa kita, muslimkah, nasranikah, hindukah, buddhakah, dalam konteks kebersamaan tentu kita sama. Memang kalau dalam konteks ibadah boleh ke puasa tentu beda. Kita masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Kamu agama kamu, kami agama kami. Tolong situasi yang nyaman. Kami sedang melaksanakan ibadah dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira demikian. Masya Allah, ya Ustadz ya. Baik, dan Ustadz tentunya kita sudah sampai di penghujung acara kita pada sore hari ini Ustadz ya. Dan kami minta kesediaannya untuk memberikan kesimpulan Ustadz terhadap tema kita, bagaimana seharusnya kita menjaga kualitas ibadah puasa kita yang baik. Dan insya Allah mudah-mudahan bagaimana seharusnya nanti masyarakat juga bisa sampai dengan akhir kualitas ibadah puasanya pun terjaga dengan baik ya Ustadz ya. Silakan Ustadz. Pertama, puasa yang baik tentunya membuat seorang bertakwa, gelar tertinggi pada sisi Allah. Kedua, mendapat keampunan, anugerah paling tertinggi amanah Allah. Tapi harus kita ingat sebagai kesimpulan, ternyata Nabi pernah mengatakan berapa banyak seorang yang berpuasa yang dengan puasanya hanya dapat lapar dahaga. Ada apa? Tentunya puasa bukan sembarang puasa. Puasa tidak sebatas meninggalkan apa yang membatalkan puasa, tapi mari sebagai disampaikan tadi juga mari kita tinggalkan. Yang kedua adalah hal-hal yang mengurangi makna nilai dari puasa, bahkan pahala puasa. Syukur-syukur kita bisa mencapai kepada derajat yang paling tertinggi dengan ibadah puasa ini. Dengan ibadah puasa ini kita akan menjadi orang yang menambah keyakinan kita, kemantapan etikat kita kepada Allah, bahwa Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui dimanapun dan kapanpun kita berada. Itulah makna akhir dari puasa yang sebenarnya, sehingga kita bisa menjaga dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kuncinya semuanya, orang seperti kita adalah harus ada ilmu yang mumpuni. Maka ilmu apapun tentang ibadah, khususnya masalah puasa, tolong jangan diremehkan. Kita pelajari dan kita wariskan kepada anak cucu kita ke depan. Saya kira demikian pesan saya. Masya Allah ya Ustadz ya. Karena segala apapun adalah tetap harus berlandaskan pada ilmu. Pasti. Baik, dan pemirsa di rumah
Alhamdulillah tadi telah kita dengarkan bersama tausiah agama yang disampaikan oleh Al Ustadz kita pada sore hari ini terkait bagaimana seharusnya kita meningkatkan kualitas ibadah puasa kita, karena perjalanannya masih panjang nih Ustadz ya. Ini baru puasa hari kedua dan insya Allah masih banyak lagi puasa-puasa yang akan kita jalankan ke depannya. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu terjaga dan termasuk ke dalam orang-orang yang beriman dan bertakwa dan memiliki kualitas ibadah puasa yang baik. Ustadz tentunya terima kasih banyak atas tausiah yang disampaikan dan ilmu yang disampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan senantiasa berguna untuk kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan kita juga senantiasa termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.